Ustadz dan Ustazah, penggerak dan anggota komunitas belajar serta Dewan Guru pada SD Muhammadiyah 2 Ambon. Mohon waktunya mungkin 60 menit, kurang lebih 60 menit ke depan kita merefleksikan kembali aktivitas kegiatan pembelajaran yang telah kita lakukan kurang lebih 1 bulan ya, sehingga apa-apa yang perlu diperbaiki atau diantara kita ada yang punya praktik baik dalam menghadapi murid-murid di dalam kelas ya. Lewat kesempatan ini mungkin kita bisa saling berbagi, saling memperbaiki apa yang telah kita lakukan dengan beberapa agenda. Yang pertama, refleksi pembelajaran. Kemudian, kelas 1. Selama ini yang saya bisa jangkau siswa kelas 1 kalau literasi, alhamdulillah dari bulan Juli sampai ke Agustus mau akhir itu saya bisa melihat bahwa ada sekitar 30% yang sudah bisa mengenal huruf, sudah bisa menyambung huruf menjadi suku kata dari membaca. Kalau untuk numerasi itu sudah seimbang, sudah karena kalau karakter 75%. Dan di sini Pak, saya waktu itu mendapat keperluan dengan orang tua terkait dengan perkembangan yang dari bulan Juli ke Agustus, supaya apa yang saya buat di kelas seperti contoh seperti kartu huruf itu ada yang sudah memiliki, ada yang belum. Jadi supaya apa yang saya punya yang kartu huruf itu saya buat, saya gunakan, mereka juga gunakan. Jadi saya tidak tuliskan itu, saya angkat saya punya kartu huruf, mereka juga angkat. Jadi dari kita sambil bermain, jadi kita bermain sambil belajar. Dari situ sudah bisa anak-anak dia merasa senang apa yang saya buat dari bulan Juli sampai bulan literasi, alhamdulillah untuk sekarang perkembangannya sudah itu hampir 70% Pak yang sudah bisa literasi. Kalau literasi ini yang agak kurang, masih sekitar 60% yang masih di bagian literasi. Untuk karakter literatur itu hampir 75% yang alhamdulillah sudah ini, tapi ada beberapa yang masih perlu kita dikasih lagi untuk ini Pak, untuk handphone. Ibu, Bapak Ibu sudah beranjak ke kelas 3. Silakan Pak Abah. Baik, terima kasih Pak Kepala Sekolah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Pertama saya ucapkan terima kasih atas kesempatan. Kelas 3 untuk tahun ini 2023 jumlah siswa itu 25 siswa, laki-laki 10 dan perempuan 15. Ya, terkait dengan literasi dan numerasi, alhamdulillah mungkin sekitar 80% ya untuk literasi dan numerasi. 5%. Lima. Ya. Ada beberapa
beberapa siswa yang memang upayakan untuk mengimbangi yang teman-teman lain. Namun yang ada beberapa siswa juga perkembangannya cukup bagus, meningkat ya, saat kelas 3 ini meningkat itu bagus. Perannya ya siswa yang banyak karena apakah saya juga mau mencoba untuk memanggil orang tuanya, apakah di rumah ini ada perawat lain, apakah faktor keluarga atau gimana, sehingga belajarnya enak, durasi. Ya, alhamdulillah untuk saat ini sudah lumayan membaik. Sudah baik, rata-rata baik ya? Baik. Oke Bapak Ibu, ini beberapa kebutuhan dan pembelian bahan yang 1 bulan ke depan. Yaitu dengan alhamdulillah lebih dekat lagi. Sebelum nanti kita fokuskan cara kerjanya kita mengajar. Nah, berarti ini, jadi terserah pakai template apapun boleh. Kalau bisa ini begini. Nah, ini kita pasang foto dia di sini. Lalu nama dia, misalnya Andi Mangkatu. Ya. Terus gaya belajar. Terus minatnya apa? Ya. Nah, terus nanti kesiapan belajar. Kesiapan belajar itu berdasarkan mata pelajaran, ya. Nah, untuk gaya belajar misalnya didapatkan Andi Mangkatu ini memiliki gaya belajar visual dan kinesthetik. Kemudian minatnya bernyanyi. Atau bidang satu minatnya di apa? Lalu di bawah sini bikin gaya belajar. Bikin gaya belajar per apa kesiapan belajarnya ya. Ini contoh saja, silakan nanti berkreasi dan nanti kita bisa dapat dokumentasi presentasi. Misalnya di gaya belajar. Nanti Ibu fokus ke pendidikan agama Islam sama bikin data seperti kita fokus ke KI-nya. Kalau KI-nya misalnya tapi begini, kalau begini terserah, ini bukan contoh itu. Misalnya ini diisi ya, terus keadaan anak ya pulang sekolah, istirahat, tiap sisa 1 slide. Oh iya. Nah, kalau waktu terlalu mepet nanti satu kali lagi. Ya, jadi kita sepakat saja satu kali, kita refleksi masing-masing sudah presentasi. Dia, nah, terserah nanti ibu-ibu mau dapat data ini dengan cara apapun itu bebas. Ini kita contohkan beberapa cara untuk mendapatkan data. Nah, minggu ini kita fokus di sini dulu. Misalnya ini bahasa Indonesia, ya. Mulai lihat elemennya. Kita fokus ke elemen, lihat di elemennya kan bisa lihat di PMM toh. Di CP itu kan per elemen ada. Yang pertama, membaca. Anak pilih. Bisa kita tes bacanya. Oh ternyata di sini langsung membaca, menulis. Apa lagi yang penting? Misalnya mendengar. Nah, yang menjadi fokus Andi membacanya belum terlalu lancar, masih terbatas. Terus penulis, tes dia tulisan lagi. Jadi dalam 1 hari pembelajaran sisipkan waktu-waktu tertentu atau ada aktivitas yang sama, kamu bisa dapat data. Ayo semua menulis tentang ini. Mana lihat tulisan. Nah, di situ kan sudah, oh si ini. Nah, cakar dulu di kertas, nanti
malam tinggal atau ada waktu tinggal kasih naik di kanvas seperti ini. Nah, kemudian pindah lagi bahasa, pindah ke misalnya apa? Menyimak. Nah, kelas 1 ini kan sudah kurikulum merdeka. Lihat CP-nya. Misalnya matematika adalah bilangan 1 sampai 10 atau 100. 1 sampai 50. Nah, bilangan cacat 1 sampai. Nah, uji dia. Tuliskan keadaan. Jadi kebanyakan menulis yang keadaan dia yang sebenarnya. Kalau dia tidak bisa, tulisan tidak bisa. Kita bukan mau mencari salah anak, tapi untuk data kebutuhan. Oh, ikan ini nanti dia biasanya di sini. Kalau tujuan kita tangkap ikan, kita harus siapkan yang dia butuh. Gitu. Kemudian bilangan, apalagi bangun ruang, misalnya bangun ruang. Ya, terus bangun datar. Lihat KD atau CP penting yang ada di matematika. Lanjut lagi di PPKN, misalnya PPKN. Sorry, bukan PPKN. Kalau kelas 1 itu pendidikan Pancasila. Pendidikan Pancasila. Nanti kelas 2 baru PPKN karena masih kelas 13 ya. Iya. Oke. Misalnya di sini apa? Pancasila. Ya. Pancasila. Sebelum belajar nih. Ini kan kita uji sebelum belajar. Iya. Ternyata si anak ini sudah kenal bahwa Garuda Pancasila itu adalah lambang negara kita. Di dalam Garuda Pancasila ada 5 lambang atau 5 sila. Nah, jadi bisa dirumuskan, disimpulkan saja. Andi sudah mengenal sebagian simbol Pancasila. Pindah lagi, kamu datanya sendiri ya. Nanti ini banyak bikin sendiri. Dulu mapel lagi sudah itu. Lain dan DT ini adalah apa? Al-Quran ya, akidah. Ini elemen-elemen BI. Terus fikih. Terus tadi. Nah, ini bisa Al-Quran dengan cara ngetes mengaji. Kembangnya sampai di mana? Tuliskan, misalnya Andi sudah mengaji pada Iqra berapa? Jangan sampai Ibu Ima ajar tentang membaca Quran surat Al-Fatihah. Tujuannya membaca Quran surat Al-Fatihah. Ternyata anak saya belum bisa ngaji. Nah, bagaimana mau bisa membaca Quran surat Al-Fatihah? Nah, ini yang kita harus cari tahu dulu. Nah, kemudian akidahnya banyak. Akidahnya ini tergantung menyangkut akhlak. Ya. Akhlak karakter anak kelas rendah itu biasanya disiplin. Itu hal penting. Terus santun. Santun ini saling menghargai, tidak baku ganggu. Ini kan karakter anak SD ini sering begitu kan? Nah, karakter ini yang perlu ditanamkan. Disiplin, santun, kerjasama, ya. Ini yang sosial. Ya, kerjasama, jujur. Nah, itu poin-poin penting yang arahnya nanti ke profil pelajar Pancasila. Nah, ini saja ibu-ibu ya, nanti disiapkan datanya ibu bapak, terserah nanti mau pakai foto. Terus setelah ini jadi, bikin dia template dulu, lalu tinggal klik di sini, duplikat halaman. Dia jadi 2. Nah, pindah di halaman 2, ganti nama siswa kedua. Tapi yang pertama kita bikin dulu dia template dulu kan. Dia pumal. Bikin dia pumal dulu supaya pindah siswa kedua kita bisa bikin lagi. Tinggal kita duplikat, kita ganti sisinya saja. Nah, sekarang yang terakhir bagaimana cara deteksi gaya belajar siswa. Saya ingatkan lagi ya bahwa kebutuhan belajar murid itu ada 3. Ingat. Nah, sekarang cara deteksi gaya belajar yang paling gampang. Jadi, kan ada 3 nih. Tadi yang saya bilang ada 3. Ini yang kita bicara ini hanya 3 saja. 1, gaya belajar. 2, kesiapan belajar. 3, minat atau hobi. Nah, dari 3 poin ini, minat dan hobi ini cukup Bapak Ibu amati dan wawancara.
Hah? Ini kan kebutuhan belajar anggota komunitas belajar. Jadi nanti persisnya begini. Pertama, Alfi Hasan, gaya belajarnya. Ya. Pembelajar dengan gaya unik, memiliki kecenderungan dengan cepat menangkap konsep melalui tiga pendekatan utama: menonton, membuat tutorial, dan belajar secara otodidak. Nah, terus kemampuan Alfi saya di sini, hobi saya, metode pendampingan, lagi. Tapi ini orang dewasa. Nah, kalau fokus ketiga tadi untuk murid. CPM F. Sulaiman. Lina seorang pembelajar dengan pendekatan unik yang menggabungkan memiliki kecenderungan belajar menangkap konsep dengan cepat melalui pendekatan utama praktik langsung. Jadi Lina kalau nonton lama. Kalau saya tadi nonton, saya cukup nonton saja tanpa dijelaskan terus, saya cepat tangkap. Tapi Ibu Lina biar dengar begini, bisa saja lupa di sini. Tapi kalau Ibu Lina mari cara bikin begini, seperti ini, nanti harus praktik. Jadi sama dengan anak-anak begitu. Minat hobi ini anggap saja semua gampang. Kesiapan belajar dilakukan dengan tes awal. Bikin tes awal. Matematika bikin soal-soal dasar matematika. Di situ kita akan tahu kemampuan anak. Dia ini kalau membahas tentang bilangan, nilainya begini, akan terus simpulkan. Kalau nilai begini sampai begini, kategorinya cukup. Nilai begini, jadi kita akan tulis. Andi mengenal bilangan cukup, berarti rentang nilainya yang tadi. Andi rentang mengenal bilangan 1 sampai 50 cukup baik, berarti rentang nilainya yang itu bikin tadi. Ya. Nah, itu kesiapan belajar dibuat permapel. Ya, dibuat permapel. Nah, kemudian gaya belajar, ini cara buat gaya belajar. Ya. Sekarang Bapak Ibu bagi kertas untuk kelas 2-3 kan sudah bisa tulis. Ya, sudah bisa tulis kan? Bagi kertas kosong ke dalam satu orang satu. Lalu putar video, misalnya cerita, ulang lagi supaya menjadi paham. Setelah putar 2-3 kali, minta dong waktu 10 menit, tuliskan minimal 1 paragraf kesimpulan dari cerita tadi. Kalau ada yang tulis benar, Bapak Ibu periksa nilainya misalnya dapat 70 ke atas KKM-nya misalnya, berarti dia adalah kategori gaya belajar visual. Dia akan cepat tangkap sesuatu ketika dia melihat. Lalu dia dikelompokkan pindah, kasih pindah. Sekarang yang tersisa ini antara kinestetik dan audiologi. Duduk begini, bikin dong ini saya boleh putar begini lagi karena sulit tangkap. Putar begini, nah cerita ini burung bilang dan apa begitu dengan kebaikan. Jadi dong mendengar atau cerita dong mendengar. Jadi suatu hari bla 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 bantu dong. Sekali lagi cerita lagi. Sekarang bagi lagi kita sampaikan. Hanya buat kesimpulan dari cerita yang baru. Tuliskan kembali cerita yang baru. Menurut cerita tadi. Kalau ada yang dapat nilai 70 ke atas dengan standar KKM-nya, berarti dia belajar audiologi. Dia akan cepat tangkap ketika dia mendengar. Jadi waktu kamu cerita bisa jadi dia pada telinga sama gini, tanpa harus melihat. Itu manusia lumrah gitu. Ada orang kan gitu. Jadi orang mendengar dia tidak menatap wajah orang yang berbicara, tapi telinganya dia pasang. Ternyata dia paham. Nah, yang sisa tadi itu adalah siswa-siswa kinestetik. Nah, kan Pak mudah cara putar itu video atau cerita yang belum pernah sama sekali didengar lah. Kan bahwa nanti kita buat sesuai dengan keadaan murid. Dan di sini saya ingin tanyakan, Pak, kalau seumpamanya di sini kan bahasa Indonesia kan ada 4 elemen, maka kita buat 4 elemen untuk satu siswa atau kita ambil satu saja. Untuk kalau di bahasa kan ada 4 elemen, itu menyimak untuk kelas 1, menyimak, membaca dan menulis, berbicara dan mempresentasikan dan menulis. Apakah setiap siswa itu kita membuat 4 elemen ini? Berarti begini ya, kita kan masih mandiri belajar. Iya. Ya, kalau di beberapa sekolah yang levelnya sudah di atas, itu mereka buat per tujuan. Jadi mereka cari data bertujuan. Tapi karena sekolah kita kan baru pertama ini mau menerapkan kurikulum merdeka secara full di kelas 1, harusnya kelas 1 4. Tapi karena kelas 4 belum ada, jadi hanya kelas 1.
Ibu Lina buat berdasarkan kemampuan. Misalnya menurut Ibu Lina, dasar-dasar bahasa Indonesia yang terpenting itu apa di kelas 1? Kalau misalnya hanya baca, tulis dan mendengar, karena kemampuan mendengar harus juga bagus. Ya, membaca, tulis dan mendengar 3 itu saja. Silakan 3 itu saja. Nanti di semester 2 kita naikkan grade-nya mulai ke elemen. Tahun depan kita naikkan grade-nya per tujuan pembelajaran. Artinya kita bilang tadi, lebih baik atau terlambat, sedikit-sedikit, tapi jalan di rel yang benar. Daripada berjalan, padahal kereta ini lari di luar rel, kemana terlalu. Sama manusia. Ini Pak, saya sudah beberapa kali kan sudah mulai amati kayak belajar, saya juga sudah mendapatkan beberapa metode belajar kayak saya bercerita mulai kayak buku komik begitu, sebutkan ke mereka dan mereka punya formalis. Terus saya juga ada kali mereka kelompok kecil. Dari situ kan saya sudah tanya mereka yang saja ajarkan dalam mengajar tuh kalian suka yang model kayak gimana. Nah terus juga ada dari mereka bilang kebanyakan itu suka yang berkelompok sama suka cerita juga mereka suka. Yang berkelompok ini Pak, ini kira-kira mereka termasuk tipe-tipe belajar gimana, visual kah atau gitu Pak, jenis seperti gitu. Yang iya sama cerita itu. Nah begini, karena belum ada data nih, nanti satu kali kita praktek langsung atau bikin sampel di satu kelas penerapannya. Tapi makanya cari data dulu. Atau mau pengelompokkan murid kan saya tahu datanya di mana. Visual ini menurut Ibu ini berdasarkan coba tadi mendengar cerita, mereka ini cepat kalau menonton video itu cepat tangkap satu konsep. Mereka ini kelompok sendiri letakkan kelompok putar video. Nah ini terkait dengan yang sudah terbangun bukunya untuk mengejar anak ini yang belajar. Apakah kita menyesuaikan mata pelajaran untuk anak atau anak ini bisa kita uji dengan semua mata pelajaran menyegarkan. Artinya kita fokus untuk mata pelajaran ataukah semua mata pelajaran ini kita arahkan anak. Ya sampai ada yang mungkin dominannya matematika, ada yang mungkin fokusnya ngaji, mungkin ada yang mungkin bahasa Indonesia, IPA dan Korea. Jadi masalah minat Bapak Ibu bukan menyangkut mata pelajaran. Mata pelajaran itu wajib dipelajari. Ya, minat ini di luar bukan persoalan siapa suka matematika, siapa suka. Kalau dia tidak belajar matematika tidak. Nah, minat ini menyangkut hobi dia, olahraga, seni, menempel, merangkai karya, yang senang dengan sains, ya bikin rangkaian, yang senang main TikTok, ya Pak, TikTok misalnya, ya main bola. Nah, itu minat kan capaian pembelajaran yang diajarkan. Oke, mungkin itu saja ya untuk refleksi hari ini. Silakan di waktu tersisa ibu-ibu, bapak rembut buat kesiapan belajar untuk mapel itu supaya nanti pas di kelas masing-masing fokus di situ masing-masing. Ya, oke, terima kasih. Kita lanjut ke diskusi dan kerja.